Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Yusri Wijaya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya, praktik akuntansi pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada masa Khalifahan ditandai dengan terus dilanjutkannya Baitul Mal pada masa Khalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Hingga masa itu, manajemen Baitul Mal masih sederhana di mana penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara seimbang sehingga hampir tidak pernah ada sisa. Perkembangan fungsi Baitul Mal mulai dilakukan di masa Khalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Pada masa itu, beliau memperluas fungsi Baitul Mal dengan fungsi diwan atau dawana yang berarti penulisan, yang juga mengurusi mengenai pembayaran gaji. Pada masa itu, Baitul Mal tidak lagi dipusatkan di Madinah, tapi juga di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Khalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anha juga membentuk 14 departemen dan 17 kelompok, di mana pembagian departemen tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas dalam sistem keuangan dan pelaporan keuangan yang baik. Perkembangan Baitul Mal yang lebih pesat terjadi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha, di mana pada masa itu sistem administrasi Baitul Mal sudah berjalan dengan baik di tingkat pusat dan lokal. Tidak hanya itu, di masa kekhalifahan beliau juga telah terjadi surplus pada Baitul Mal yang kemudian dibagikan secara sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adanya surplus ini menunjukkan bahwa proses pencatatan dan pelaporan telah berlangsung dengan baik. Jawaban nomor 2. Keterkaitan buku karangan Luca Pacioli yang berjudul Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita dengan peradaban Muslim ialah melalui bukunya. Luca Pacioli dianggap sebagai orang pertama yang menggagas sistem buku berpasangan, yaitu sistem buku berpasangan di mana sisi kiri dan sisi kanan atau sisi debit dan sisi kredit harus sama atau seimbang, atau dengan kata lain pencatatannya harus dilakukan 2 kali atau double, yaitu pada kedua sisi. Sistem tersebut dianggap sebagai revolusi dalam seni pencatatan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Jawaban nomor 3. Sistem pembukuan telah menggunakan model buku besar yang meliputi yang pertama, Jarida Al-Kharaj, merupakan pembukuan pemerintah terhadap piutang pada individu atas zakat tanah, hasil pertanian, serta hewan ternak yang belum dibayar dan cicilan yang telah dibayar. Piutang dicatat di satu kolom dan cicilan pembayaran di kolom yang lain. Yang kedua, Jarida An-Nafaqat atau jurnal pengeluaran, merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat pengeluaran negara. Yang ketiga, Jarida Al-Mal atau jurnal dana, merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran dana zakat. Yang keempat, Jarida Al-Musadaran, merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat penerimaan denda atau sita dari individu yang tidak sesuai dengan syariah, termasuk dari penjabat yang korup. Adapun untuk pelaporan yang telah dikembangkan sebagai laporan akuntansi, yaitu yang pertama, Al-Khidmah, menunjukkan total pendapatan dan pengeluaran yang dibuat setiap bulan. Yang kedua, Al-Khidmah Al-Jami'ah, laporan keuangan komprehensif yang berisikan gabungan antara laporan laba rugi dan neraca atau pendapatan, pengeluaran, surplus dan defisit, belanja untuk aset pancar maupun aset tetap. Jawaban yang keempat, 3 argumen yang disampaikan oleh sejarawan akuntansi syariah yang menunjukkan bahwa akuntansi modern telah lebih dahulu dikembangkan oleh masyarakat. Argumen yang pertama, apabila kita pelajari sejarah Islam, bahwa setelah munculnya Islam di semenanjung Arab di bawah pimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan terbentuknya Daulah Islamiyah di Madinah yang kemudian dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin,
terdapat undang-undang yang ditetapkan untuk perorangan, persyarikatan atau syarikah, atau perusahaan, akuntansi wakaf, hak-hak, pelanggaran penggunaan harta dan anggaran negara. Argumen yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pada masa hidupnya juga telah mendidik secara khusus beberapa sahabat untuk menangani profesi akuntan dengan sebutan hafazatul amwal atau pengawas keuangan. Argumen yang keempat, bahkan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam menganggap masalah ini sebagai suatu masalah serius dengan diturunkannya ayat terpanjang, yakni surah Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan fungsi-fungsi pencatatan dalam bermuamalah atau bertransaksi, penunjukan seseorang pencatat beserta saksinya, dasar-dasarnya, dan manfaat-manfaatnya, seperti yang diterangkan oleh kaidah-kaidah hukum yang harus dijadikan pedoman dalam hal tersebut. Baiklah, itulah tadi jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.